Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roshidah Husnanifa dengan NIM 20108026 dari kelas S1 Teknik Biomedis 01A. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi terkait dengan human pathophysiology, yaitu anemia sel sabit. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Anemia merupakan suatu bentuk kelainan pada darah yang paling sering terjadi pada masyarakat. Anemia sendiri dapat dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama disebabkan oleh cacat atau masalah yang ada pada faktor konstitusional dari sel darah merah. Lalu ada juga anemia yang disebabkan oleh defisiensi atau kekurangan bahan-bahan yang berasal dari luar tubuh. Lalu ada anemia karena kehilangan sel darah merah yang baik dan sehat. Dan yang terakhir ada anemia yang disebabkan karena adanya reaksi autoimun dari tubuh. Berdasarkan klasifikasi anemia di atas, anemia sel sabit termasuk ke dalam jenis anemia yang pertama, yaitu anemia yang disebabkan oleh cacat pada faktor konstitusional pada sel darah merah. Dalam hal ini adalah cacat pada hemoglobin yang disebut dengan istilah hemoglobinopati. Berdasarkan kasus yang telah dijumpai, penyakit sel sabit dan talasemia merupakan hemoglobinopati yang paling sering dijumpai. Selanjutnya, kita masuk ke definisi dari anemia sel sabit itu sendiri, yang merupakan suatu kelainan pada darah yang disebabkan karena adanya perubahan asam amino ke-6 pada rantai protein globin beta yang menyebabkan adanya perubahan bentuk dari sel darah merah menjadi serupa dengan sabit yang disebut dengan HBS. Anemia sel sabit termasuk ke dalam penyakit sel sabit homozigot yang berarti hanya terdapat satu kelainan hemoglobin, yaitu HBS. Kemudian kelainan homozigot itu juga merupakan kelainan yang paling parah bila dibandingkan dengan kelainan heterozigot. Selanjutnya, kita masuk ke prevalensi dan distribusi anemia sel sabit. Anemia yang disebabkan karena kelainan pada hemoglobin atau hemoglobinopati merupakan suatu bentuk kelainan yang paling umum terjadi di dunia hingga mencapai angka 7% dari populasi dunia. Dari seluruh jumlah penderita penyakit sel sabit tersebut, prevalensi tertinggi terdapat di daerah tropis Afrika, tepatnya di daerah Benin, Uganda, Senegal, Afrika Tengah, dan pantai barat Afrika. Sedangkan untuk penderita dengan prevalensi yang lebih kecil terdapat di daerah Mediterania, Arab Saudi, India, dan di antara orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Penyakit sel sabit ini termasuk kelainan genetik yang dapat diwariskan dari orang tua kepada anaknya, sehingga jumlah dari karier penyakit tersebut juga harus diperhatikan. Telah dilakukan survei untuk mengetahui jumlah karier di negara mereka. Di antaranya Albania ditemukan 3% karier, Prancis 0,6%, Portugal 0,57%, Yunani 0,53%, Belanda 0,47%, Inggris 0,47%, Turki 0,44%, Skotlandia 0,01%, Finlandia 0,02%, Irlandia 0,08%, Amerika Serikat, Amerika Latin, dan Karibia ditemukan 8% karier. Selanjutnya yaitu patofisiologi anemia sel sabit. Perubahan asam amino ke-6 pada rantai protein globin beta dari asam glutamat menjadi valin tersebut menyebabkan HBS yang mempunyai kecenderungan untuk berikatan dengan HBS yang lain, sehingga membentuk suatu rantai spiral 4 yang menyerupai tali tambang ketika mengalami deoksigenasi, sehingga secara keseluruhan bentuk dari sel darah merah tidak lagi menjadi bikonkaf tetapi menyerupai sabit. Proses pembentukan rantai spiral tersebut disebut dengan polimerisasi. Proses polimerisasi tersebut akan menyebabkan adanya peningkatan viskositas dan solubilitas dari darah, sehingga akan menjadi lebih kental yang kemudian dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah kecil. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses polimerisasi. Yang pertama ada oksigen yang memegang peranan penting dalam proses polimerisasi. Ketika oksigen terlepas dari sel darah merah untuk menuju ke jaringan tubuh, hal ini akan memicu terjadinya polimerisasi karena pada saat itu hemoglobin mengalami deoksigenasi.
Selanjutnya ada konsentrasi HbS yang terdapat dalam darah dapat memicu terjadinya polimerisasi. Pada umumnya, polimerisasi akan terjadi bila konsentrasi HbS naik melebihi 20,8 gram per dl. Selanjutnya yaitu suhu juga bisa mempengaruhi keadaan kental dari deoksi HbS. Deoksi HbS akan mengalami pencairan bila mengalami pendinginan, tetapi perlu diperhatikan pula bahwa pendinginan tersebut dapat memperburuk keadaan penderita, sebab akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi. Selanjutnya ada beberapa terapi yang bisa dilakukan untuk mengobati anemia sel sabit. Yang pertama ada transfusi darah yang bertujuan untuk menambahkan jumlah hemoglobin normal dalam darah sehingga dapat mencegah proses polimerisasi. Yang kedua ada terapi gen menggunakan stem cell dan virus sebagai vektornya, menggunakan virus HIV dan juga virus HFV. Selanjutnya bisa menggunakan transplantasi sumsum tulang, mengaktifkan sintesa HbF, pemberian agen antisikling, dan juga penurunan MCHC. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dari materi kali ini, di mana anemia sel sabit merupakan anemia karena hemoglobinopati yang disebabkan karena adanya perubahan asam amino ke-6 dari rantai globin beta. Secara patofisiologi, terdapat perubahan asam amino dari asam glutamat menjadi valin pada rantai globin beta yang menyebabkan sel darah merah menjadi berbentuk sabit karena mengalami deoksigenasi, tetapi masih dapat kembali ke bentuk normal bila mengalami oksigenasi. Ketika membran sel darah merah telah mengalami perubahan, maka polimerisasi sel darah merah telah menjadi irreversibel. Diagnosis yang dapat dilakukan adalah dengan membedakan antara penyakit sel sabit heterozigot atau homozigot, kemudian memberikan perawatan sesuai dengan gambaran klinis yang tampak. Pengobatan yang dapat dilakukan adalah dengan transfusi darah, transplantasi sumsum tulang, pemberian obat antisikling, pemberian obat untuk memicu sintesis HbF, dan yang masih dalam tahap pengembangan adalah dengan menggunakan stem cell. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.